ketemu lagi di pekan ke-23-nya Gunung Kidul Bisa Apa. Dan kita sudah melihat sedikit penampilan dari Mas Chandra, sang pengendang cilik dari Gunung Kidul. Malam hari ini tentunya ada seseorang spesial dari Gunung Kidul. Beliau ini mengulik tentang kendang, seorang penggendang juga, dan kemudian menciptakan produk-produk kendang, ketipung, dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman yang terbiasa bergelut di dunia ini sudah tidak asing lagi. Penasaran? Kita cek dulu siapa beliaunya. Memperkenalkan, nama saya Arin Toko. Saya menggeluti dunia kendang atau membuat kerajinan kendang ini belum lama, Mas. Baru tahun 2004. Untuk generasi yang membuat kendang itu memang berencana anak saya. Ini alhamdulillah anak saya sudah mulai membuat karya-karya tam-tam atau ketipung seperti ini. Ini anak saya. Kalau saya masih, kalau kendang belum mampu, anak saya masih, saya sendiri Mas yang buat kendang. Karya tangan saya sendiri. 2004 itu, maaf, itu sudah punya sanggar, Mas. Dulu saya punya sanggar dari sanggar ketoprak. Dari sanggar ketoprak dulu, terus saya kembangkan menjadi campur sari. Campur sari terus saya bisa membuat kendang seperti ini dan tam-tam seperti ini. Kemudian lanjut 2014 saya punya murid yang handal, yaitu Chandra Abdi Mustafa. Kemudian tumbuh generasi yang lain mengikuti langkahnya si Chandra menjadi murid Upil Dewa Enterprise. Kalau dikumpulkan sejak saya bikin sanggar itu murid saya sudah ada jumlah 300 lebih, Mas. Tapi untuk yang sekarang ini sekitar 150-an murid. Untuk yang saya rangkul. Tapi untuk yang aktif, selalu aktif itu sekitar 80-an anak. Untuk murid saya tidak hanya lingkup di Gunung Kidul, tapi Gunung Kidul itu mayoritas memang. Tapi ada yang dari Wonogiri, ada yang dari Jogja, ada yang dari Sleman. Diantaranya yang Prambanan itu ada 2, yang Cangkringan, Gunung Merapi itu ada 1. Terus di Godean juga ada 1. Itu kalau yang lainnya itu Gunung Kidul semua. Oke, Pak Arin Toko. Selamat malam Pak Arin Toko. Selamat malam. Ini Pak Arin Toko ini sapaannya Pak Rinto. Rinto Upil Dewa. Rinto Upil Dewa. Pak Rinto ini salah satu pengendang legendaris dan juga produk-produk kendangnya. Tadi teman-teman mungkin bisa lihat gitu kan sedikit footage tadi bahwa kendang-kendangnya ini udah melegenda ya. Bukan cuma di Gunung Kidul saja ya Pak ya. Sudah. Tapi juga udah sampai ke belahan Jogja, mungkin bahkan Jawa Tengah dan sekitarnya mungkin ya Pak ya. Sudah sampai di luar negeri, Mas. Malah sudah sampai di luar negeri. Kita akan ngulik, ngobrol ke Pak Rintoko dan apa saja yang dikerjakan Pak Rintoko, dan kemudian kita pengen tahu kenapa sejarahnya Pak Rintoko ini memutuskan hidupnya untuk menjadi seorang pengendang dan kemudian memproduksi alat kendang sampai kepada nanti sanggar yang dibuat oleh Pak Rintoko. Jadi ini tadi Mas Chandra ini salah satu murid sanggar ya, Upil Dewa ya, Pak? Ya, no, itu maskot 1. Maskot 1 gitu. Ya. Monggo Pak, boleh diceritakan dulu? Ya, sejarahnya gini, Mas. Saya dulu ya memang saya dilahirkan dari orang tua seni, Mas ya. Dari bapak saya itu orang seni. Kemudian saya kebetulan juga suka seni. Sebenarnya saya pertama kali menjadi seni bukan dari seni musik, tapi justru dari seni ketoprak. Ya, saya dari lawak. Nah, karena jadi lawak, lama-lama ora payu to Mas, lawak ora lucu soalnya ora lucu lah kayak. Terus saya, tapi walaupun masih dalam berkecimpung di lawak, juga saya berusaha untuk belajar ngendang dulu. Saya belajar ngendang gitu, tapi ya waktu itu Gunung Kidul masih sepi untuk kendangan Sunda. Baru ada 1 dulu kawan saya, itu namanya Pak Joko. Terus 2 adik saya sendiri. Terus saya belajar, akhirnya saya lebih maju jadi maju.
terus saya mendirikan sanggar. Nah terus kemudian masuk murid ini si Chandra, iya. Kemudian Chandra saya bina, saya didik, kemudian saya rangkul terus. Datang lagi maskot 2 namanya Royhan, tapi ya kebetulan sekarang nggak bisa hadir karena ada kepentingan. Kemudian ada lagi masuk lagi yang maskot 3, ini si kecil ini yang kemarin ngendang itu ini Dika ini ya yang ada di HP saya itu. Nah terus tujuan saya mendirikan seni ini saya untuk menjaga kebudayaan daripada Jawa, khususnya di Gunung Kidul dengan versi Sunda. Tapi yang saya angkat pertama kali paling utama itu karyanya Mas Mantos. Karena campur sari keluarnya dari Gunung Kidul itu Mas Mantos. Jadi saya nggak bisa meninggalkan Mas Mantos. Itu ya ini sedikit mistis ya Mas. Itu setiap anak-anak ini sepel itu maaf ini bukan rekayasa. Ini Mas Mantos, arwahnya Mas Mantos pasti hadir di situ. Itu betul-betul. Kebetulan anak murid saya ada yang indigo. Jadi selalu tahu dia itu. Gitu. Tapi saya juga bisa merasakan karena saya sendiri sudah pernah berkomunikasi dengan lewat anak ini juga anak ini dan si anak yang lain itu kesurupan. Maaf itu. Dikit mistis ini, tapi betul-betul terjadi, buktinya ada, saksinya juga ada. Nah, gitu Mas. Kalau sedikit mengulik nih Pak tentang nama Upil Dewa ini kan sudah melegenda. Saya dari sekitar mungkin SMP atau SMA itu ada salah satu teman saya juga yang menggunakan salah satu produknya jenengan, Ketipung. Waktu itu baru boomingnya organ tunggal gitu. Kemudian banyak Ketipung dan kemudian Upil Dewa. Nah, nama ini kan sedikit unik ya Om Bowo ya. Upil Dewa gitu kan. Nah, ini dapat dari mana Pak ceritanya itu? Wangsit dari mana ini? Ini mungkin bukan wangsit ya Mas, tapi ini sungguh-sungguh terjadi nih. Saya ini dulu ceritanya saking kepinginnya punya mobil roda 4. Nah saya itu kebetulan padahal nggak punya duit, saya orang miskin soalnya itu. Tapi bagaimana caranya saya harus dapat mobil. Akhirnya saya tukar tombok sama motor saya. Ya motor saya tak tukar tombok sama bukan ST20 sama mini cab. Nah mini cab dulu, mini cab putih itu aja kebetulan itu saya dibohongin itu. STNK-nya fotokopinan Mas itu waktu itu. Plat D aja nggak tahu karena kita seneng-seneng udah pede wae pakai itu. Lah kebetulan memang banyak rezeki saya punya mobil itu, walaupun mobilnya mobil tua sekali tuh Mas tuh. Lah ban juga nggak pernah ganti. Ceritanya itu mobil itu kalau berjalan tidak pernah saya kebanan. Tapi lucunya kalau di rumah itu ban satu kanan jedot duer gitu tuh. Itu kadang jadi dipakai itu. Nah, nanti udah saya tambalkan, udah bagus, nanti ganti yang kiri belakang jedot lagi duer, ini ada apa kan ya itu. Udah nanti udah tak tambalke kena semua, besok lagi dipakai jalan enggak apa-apa. Pulang nanti ganti yang kanan jedot lagi duer di rumah tambelkan. Akhirnya jedot lagi der ternyata di dalam ban itu kan ada kerak Mas. Ada kerak yang apa ya jenenge ya nek ngono tuh. Sing kotoran yang tebel itu loh Mas, yang kasar itu di ban tuh. Itu namanya dinamakan Upil Dewa. Nah, karena keraknya kan gede-gede tuh. Sejempol-jempol kaki itu Mas. Itu namanya Upil Dewa, saya pakai di situ Upil Dewa. Nah, terus saya bingung, saya tuh belum bisa mengenal Upil Dewa, tapi saya belum punya artinya Upil Dewa. Main tempel aja kan, tapi malah justru orang berkesan kok rezeki semakin ada gitu. Ternyata ada ini istilahnya ilham dari Tuhan mungkin nggih. Upil Dewa tuh dalam artian U itu usaha, nggih. P itu pemberian atau peparinge. Il itu ilahi. Otomatis Gusti Allah nggih. Gusti Allah.
D niku datan utawa ora. Ewuh ki perkewuh. Nggih to jiguh perkewuh niku. W niku weweh niku caos. Nggih to. Caos hiburan, caos panglipur dan lain sebagainya. Terus oleh kita dapat rezeki dan kita dapat pahala. Nah, seperti itu. Siap. Teman-teman sekalian, kalau upil dewo itu bagian dari filosofi kehidupan bahwa ketika memberi tidak penting untuk kemudian jadi orang-orang yang harus merepotkan diri, maka beri-beri saja. Malam hari ini kita ketemu dengan beberapa segmen yang menarik. Ada Mas Chandra yang barusan bermain dengan luar biasa. Kemudian ada 4 orang lainnya nanti, ada anak terbaiknya nanti akan cerita apa. Tapi yang jelas pada malam hari ini kebudayaan lagi-lagi menjadi satu pokok penting, bahwa tanpa kebudayaan kita hilang ruh, hilang rasa, hilang keinginan untuk masa depan. Karena mau lihat masa lalu adalah bagian dari yang terpenting untuk bisa melihat masa depan. Kita akan ketemu di segmen kedua setelah ini. Kita akan ulik-ulik lagi teman-teman di samping kanan kiri kita. Yang jelas bahwa Gunung Kidul Bisa Apa kali ini tampil dengan luar biasa. Orang Gunung Kidul, orang Semanu dengan segala pernak-perniknya, kita akan kupas habis-habisan di segmen yang kedua. Bersama dengan Pak Arintoko Upil Dewo. Babau. Dipersembahkan oleh Di depan kita masih ada, umur berapa Mas Dika? Lali umur? Kelas berapa? Kelas 6. Jadi masih kelas 6, pukulannya sudah kenal-kenal dengan pukulan dewa betul ini kan. Jadi wajar kalau Pak Arintoko membuat nama Upil Dewo karena pukulannya sekelas dewa betulan ini. Jadi kalau malam hari ini mengatakan Gunung Kidul tidak bisa apa-apa, tuntas malam hari ini. Umur kelas 6 SD masih bisa bermain seperti ini hebatnya. Yang jelas malam hari ini masih bersama Arintoko dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Wawan dan semua teman-teman dari Upil Dewo yang sudah hadir kemari meramaikan suasana malam hari ini. Ibu-ibunya sekalian, terima kasih. Besok sekolah, malam hari ini kita kesini, ini suatu kehormatan luar biasa. Yang jelas malam hari ini masih dengan Pak Arintoko. Pak Arintoko beserta Mas Nanda ini. Mas Nanda, jadi anak seniman ini repot apa enggak Mas? Satu, yang keduanya kok iso punya bapak begini? Monggo. Iya. Ya. Sebenarnya kalau repot itu ya repot-repot nggak repot Mas. Iya. Jadinya ya udah gimana ya, itu udah bapak saya, terus ya senang aja. Bangga punya bapak seniman, terus bisa nerusin usaha di rumah. Iya. Gitu. Mas Hilil disambung Mas Hilil, saya ada kesusahan di mic saya. Oke, kalau ngelihat dari trennya nih Mas Nanda, sekarang ini kan lagi booming-boomingnya pasukan Cidro nih Sobat Ambyar. Sobat gitu. Ambyar, Kemudian musik di tanah air ini diwarnai oleh banyak musik-musik yang menggunakan apa ya, jaipong lah, ketipung lah. Nah ini kita mendengar bahwa Mas Nanda ini seorang ketipungers gitu lah, jago ketipungers gitu. Kalau kemarin kita sempat nge-shoot ada Mas Gembeng juga di sini yang bisa ngetipung, atau sekarang yang sedang viral itu Mas Dori dengan ketipungannya
Didi Kempot. Nah, menurut Mas Nanda sendiri gitu kan, kalau kita ngelihat kan ada proses di mana seorang bapak mewariskan apa ya keahliannya kepada anaknya, dan kemudian Mas Nanda memilih jalur sebagai pemain ketipung gitu. Piye Mas ceritanya kok cinta kepada ketipung dan apa yang mendasari? Dan dengar-dengar juga Mas Nanda ini kan produksi ketipung sendiri juga ya? Iya. Monggo Mas. Kebetulan produksi ketipung sendiri, terus ya dari kecil sih Mas, dari SMP udah mulai bisa produksi sendiri. Terus kalau sekarang kan baru buminya Sobat Ambyar itu kan ya. Ya itu gimana ya? Jadi peluang juga. Iya, jadi peluang juga. Dari peluang juga, kebetulan lokal Gunung Kidul juga udah lumayan sih Mas. Oke. Ya. Kalau untuk ketipungnya sendiri Mas, yang asli buatan tangannya Mas Nanda itu sudah sampai sejauh mana? Kalau punyanya Bapak tadi kendangnya kan bisa sampai luar negeri. Iya. Ini Mas Nanda ini udah Kebetulan kemarin baru satu minggu kemarin Iya. ya laku ke Jepang. Jepang. Ya, Ternyata Jepang. orang Jepang main ketipung juga. Wah, ini Laku ke Kebanggaan Indonesia. kebanggaan Indonesia. Iya. Impor ke sini motor, kita bales pakai Balik ketipung. iya. Siap. Besok lain kali cemplon aja. Siap. Oke. Nah, Mas Nanda, kalau melihat dari figur Bapak sendiri Mas Nanda, apa kira-kira yang mungkin Mas Nanda ambil dari seorang bapak yang seniman dan kemudian giat dalam berkesenian? Yang terutama kegigihan, terus nggak pantang menyerah. Nggak pantang menyerah. Di mana itu nggak pantang menyerah? Nggak pantang menyerah itu gagal coba lagi. Gagal. Gitu, iya. Berarti itu yang diwarisi oleh jenengan Iya. juga. Ini Iya. saya sedikit melenceng ya Pak. Gimana Pak rasanya punya anak seperti Mas Nanda ini? Jujur Mas, saya punya anak seperti anak saya Nanda ini, betul-betul saya bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa Mas. Saya punya satu-satunya anak. Nggih. Biasanya anak yang satu-satunya itu manja. Nggih. Kayak biasanya ya apa ya, kalau minta selalu Sakdek saknyet. saknyet. Delalanya itu Delalanya, ya, delalanya saya punya anak ini betul-betul dia apa-apa nek minta tak semayani sedilo, tak semayani rada suwe, dia tenang. Bisa. Dia istilahnya zaman sekarang tuh zamannya edan ya Mas, gitu Mas. Anak saya mohon maaf ini, makanya untuk semua tolong jauhi narkoba dan minuman. Bapak pesen ya. Dari saya tidak mengalem anak saya. Ini namanya minuman itu no. Mantap. Narkoba apalagi merokok, pernah merokok cuma dalam 1 tahun ini tidak merokok, padahal ini perokok berat juga itu. Nah itu kalau bisa ditiru, jangan tiru saya ngerokoknya kayak super bodoh Mas. Itu jangan ditiru saya. Ini sebenarnya anak saya itu gini Mas, tadinya kan mau bekerja di pabrik mobil di Jakarta. Dulu itu udah diterima lah. Delalanya mau berangkat, ibunya nggelar kloso, nangis gulung komeng. Pokoknya nggak mau ditinggal Mas. Ya akhirnya ya udah udah di rumah aja, kamu punya skill otomotif dan ikut bantu bapak aja ngerjain ketipung, karena sini bisa ngetipung. Saya ajari ketipung, bikin ketipung, ternyata alhamdulillah malah lebih bagus, akhirnya bisa sampai ekspor luar negeri. Ya seperti itu. Kalau kendang memang saya pribadi, kalau kendang anak saya juga bantu dikit-dikit. Kalau ketipung full anak saya, itu karya Upil Dewa, bisa dibuktikan seperti itu. Kita nanti akan juga ngeliat nih performanya ketipungnya dari Mas Nanda. Kita akan ngeliat skillnya Mas Nanda ini. Boleh ya Mas nanti Mas sedikit untuk kasih apa tapuan ke ketipungnya gitu. Sebelumnya teman-teman sekalian dan teman-teman yang masih kecil-kecil ini, saya tadi siang itu sempat mampir ke sanggarnya Upil Dewo. Saya nggak ngebayangin kalau rumah yang di sana itu kemudian jadi satu arena kebudayaan yang dahsyat. Baru nyampe saja aura kebudayaannya terasa banget. Jadi saya agak lama nggak sapaan sama orang dulu, tapi ngelihat
orang-orang bermain, adik-adik ini bermain, rasa di batinnya itu berasa sekali gitu. Kalau ketulusannya Pak Arintoko ngajarin anak-anak ini menjadi apa ya, sebuah rasa yang bergetar ke semua anak-anaknya. Saya bayangin barusan saya bilang sama Mas Danar ini, Dinar ya? Danar. Mas Danar coba mau main apa enggak gitu kan. Pak Guru belum suruh gitu. Tata krama ini susah dicari. Bahwa sekarang ini tata krama kadang-kadang terlepas, kebudayaan terlepas, dan malam hari ini kita diajari betul. Rambut kita boleh pirang Mas, tapi kita tetap orang timur yang punya tata krama besar, bahwa orang tua harus kita hormati. Acara ini betul-betul jadi acara yang bisa menghormati kebudayaan, bisa nguri-nguri kebudayaan, dan bisa membuat orang menjadi tahu bahwa Gunung Kidul itu penuh dengan akses kebudayaan. Lagi-lagi bukan bunuh diri yang kita ceritakan, tapi menjadi tempat kebudayaan yang kita ceritakan. Saya kepingin ke Mas Nanda lagi. Tadi sempat berkaca-kaca Mas Nanda diceritain bapaknya kalau dulu mau ke Jakarta, mau kerja di pabrik begitu ya, terus nggak boleh, terus kemudian tetap di rumah dan membuat ketipung. Itu kan jadi pilihan luar biasa. Anak muda biasanya kalau di rumah itu ngabisin punyanya orang tua, tapi ini ikut membantu karya-karya orang tua. Itu jadi bagian penting dari acara kita kali ini, bahwa anak Gunung Kidul, anak-anak muda, kalau yang sudah keluar dan keluar di sana sah-sah saja, tapi pulang kampung menjadi cara terbaik untuk menjadikan Gunung Kidul maju. Saya kepingin ke Mas Nanda. Mas Nanda, memilih jalur ketipung itu jalurnya biar beda sama bapaknya, atau biar nggak saingan sama bapaknya? Atau sebenarnya jadi kan memang passionnya di situ, rasanya di situ? Coba Mas. Sebenarnya saya kalau milih jalur ketipung karena kebetulan bapak nggak bisa ngelas. 80% kan kalau ketipung kan besi semua Mas. Jadi saya yang ngelas. Itu bapak cuma apa ya? Kalau dulu cuma clear sama potong kayunya. Sekarang udah murni saya semua. Iya. Ini bukan karena saingan kan? Bukan. Itu kan mitra kerja sama aja. Karena tidak tegel melihat bapaknya mengerjakan ketipung sama kendang gitu. Saya mau ambil bagian dulu sebentar. Jadi banyak kisah di mana orang tua pengen anaknya meneruskan perjuangannya. Anggaplah bapaknya punya toko, anaknya masuk ke toko malah diusir sama bapaknya. Dek, jangan ganggu pekerjaan orang tua. Tapi kali ini kita dapat pelajaran penting juga, bahwa sebenarnya pekerjaan apapun ketika rasa yang masuk, bukan hanya sekedar keuangan, dia akan jadi rasa yang terbaik. Sebelum sampai segmen 2, ke segmen 3, kita akan ketemu sama Mas siapa ya? Mau main Pak, habis ini Pak? Mas Okta, silakan dipersiapkan diri. Nanti kita cek-cek lagunya. Monggo Mas Daniel di closing di segmen kedua ini. Oke. Dari cerita Mas Nanda dan Pak Rinto ini satu hal yang menarik Om. Ketika mungkin banyak orang memilih jalur untuk merantau itu sebagai pilihan yang terbaik gitu. Mas Nanda ini lucu, mau merantau gitu kan, ditangisi ibu gitu. Justru malah memilih untuk tetap ada di sini. Tapi ternyata Mas Nanda membuktikan bahwa karya-karyanya justru malah membuat nama Gunung Kidul itu semakin berkibar di kancah nasional bahkan internasional gitu. Nah, saya pengen bahwa ini menjadi pembelajaran untuk semua teman-teman bahwa di Gunung Kidul itu banyak potensi, banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu. Jangan memandang rendah apa yang ada di Gunung Kidul sekarang, karena kitalah yang punya kewajiban untuk memajukannya gitu. Sampai ketemu di segmen 3 dan kita akan melihat perform dari Mas Okta di segmen yang ketiga. Dipersembahkan oleh
Yes, kembali lagi kita ke segmen yang ketiga. Dan hari ini, di segmen 3 ini kita akan membahas tentang Upil Dewo. Lebih jauh lagi, kemana sih arah tujuan Upil Dewo dan apa kira-kira gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan oleh Upil Dewo. Kita langsung nanti akan ke Pak Rinto gitu. Dengar-dengar Pak Rinto ini sudah mulai memikirkan tentang salah satu gebrakannya di mungkin tahun ini ya Pak, untuk memecahkan rekor muri. Nah, seperti apa Pak ini formatnya dan lain sebagainya, persiapannya sampai mana Pak? Ya begini Mas, untuk sementara ini anak-anak kan perjuangannya, istilah pentas-pentasnya baru di tingkat kabupaten ya. Memang kita berencana untuk ke nasional, bahkan insya Allah bisa ke internasional ya. Terus Upil Dewo juga akan membuat rekor muri dengan 100 pengendang ya. Nah ini yang jadi kendalanya itu masalah pendanaan juga itu, terus lokasi dan prasarana lainnya. Memang kita berencana insya Allah tahun ini, karena kita udah murid kita kalau dikumpulkan semua sudah ada jumlah 300-an Mas. Ya ada, tapi saya cuma berencana akan membuat 100 pengendang dengan bersamaan, rampak kendang jaipong dengan 100 anak ya. Nah ini insya Allah itu nanti bisa terlaksana. Itu juga tak akan lepas dengan bantuan-bantuan yang terkait lah Mas, istilahnya masanya itu. Saya tadi ngeliat di mana? Di sanggarnya itu Pak. Untuk orang 20-30 udah sesak itu Pak. Ya, terus gini Mas, karena kita juga sanggar kita itu kecil. Kalau dulu memang ya taruhlah kita cuma 10 anak, masih dalam 15 anak masih bisa tercakupi, masih bisa mampu menampung. Tapi sekarang itu betul-betul sudah tidak bisa menampung Mas untuk sebuah sanggar. Lah kita sedangkan kita nggak bisa untuk menarik iuran dari orang tua. Itu saya mohon maaf, saya pantangan untuk menarik iuran dari orang tua ya untuk membuat sanggar. Nah itu ya saya mengharapkan dari para pemirsa sekalian, mungkin ada yang bergetuk hatinya untuk membantu kami Sanggar Upil Dewo untuk membangun sanggar yang lebih besar, biar cukup saya membina anak-anak, biar kebudayaan Gunung Kidul tidak akan punah Mas, biar kita semangat untuk membudayakan kebudayaan dari Jawa ini. Demikian Mas. Gini Mas Daniel, cek di pantengin di seri YouTube kita 23 besok ya, minggu depan. Butuh sanggar yang lebih besar karena anak-anak ini butuh harapan besar. Saya bayangin kalau misalnya 10.000 per orang kali semua penonton yang ada di YouTube kita, kecil itu bangun sanggar. Benar nggak Mas Daniel? Kita doakan moga-moga ini. Nanti ada nomor teleponnya Pak? Ada. Nanti kita tulis di bawah ini untuk sanggarnya, untuk kemudian bisa kita bikin gede. Bismillah, sampailah insya Allah itu kan. Yang kedua, kita butuh support besar ketika akan ada rekor muri 100 pengendang bersama-sama. Kita akan lihat kayak apa nantinya. Ayo bareng-bareng subscribe kita, tongkrongin kita, kemudian tonton video kita dan menjadikan kita lebih besar bareng-bareng. Sebelum itu sudah sesak sanggarnya, orangnya juga udah mulai gede-gede ini kan. Aduh aku bilang, dengan karya sebesar ini kok begitu banyak orang mencuekin, ini kan luar biasa ini kan. Bayangin kalau hal-hal begini digedein, bukan bunuh diri yang digedein, bukan banjir yang digedein, bukan prahara yang digedein, tapi justru yang digedein adalah kebudayaan yang seperti ini. Begitu Mas Daniel, kalau misalnya malam hari ini kita bisa membuat satu garis lurus bahwa apapun itu frekuensi yang kita buat semoga sampai ke pemirsa semuanya. Upil Dewo hanya butuh tempat untuk diceritakan, dikisahkan bahwa anak-anak kecil-kecil kita ini butuh tempat untuk memenuhi harapannya. Sederhana saja Mas Daniel. Gitu ya. Monggo Mas Daniel dilanjutkan.
karya Upil Dewo ini sudah nyata gitu, dan bentuk sanggarnya sudah banyak mendidik anak-anak menjadi melek budaya minimal di bagian kendang gitu. Nah, teman-teman yang pengen ikut support jangan lupa nanti bisa langsung kontak ke Pak Arin Toko, atau nanti juga teman-teman bisa hubungi adminnya Gunung Kidul Bisa Apa gitu. Kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah, Pak Arin Toko, mungkin di segmen terakhir ini Pak Arin Toko, ada satu pesan untuk Pak Kita Arin. perlu tambah satu segmen Mas Daniel. Kita perlu tambah. Iya, Mas Nanda ini belum main soalnya. Oke. Ini Mas Nanda main dulu, ini main, baru Mas Arin Toko terakhir. Oke. Nanti kita akan lihat juga performnya dari Mas Nanda, juga ada Dek Danar juga yang akan memainkan kendangnya gitu. Nah, langsung ke Mas Nanda dulu Mas atau Nanda, habis ini kita set dulu, kita akan di sini, kita set dulu, baru kemudian ke Mas Danar ya. Danar, dan kita tutup dengan perform dari Pak Arin Toko. Siap. Nanti setelah itu. Oke, kita setting ulang. Mas Nanda. Mas Nanda. Baik, pedangmu. Oke, thank you. Yuk. Mari Pak. Dipersembahkan oleh Ngeliat teman-teman tadi, anak-anak yang main, anak-anak bimbingannya Pak Arin Toko, sempat membuat mungkin saya dan teman-teman di sini merinding gitu tentang skillnya. Anak-anak yang mungkin usianya baru 8, 10 sampai 12 tahun sudah bisa memainkan gendang sebegitu hebatnya gitu kan. Nah, itu karena memang dari kecil, memang dimulai dari kecintaan mereka terhadap budaya kendang ini gitu kan. Nah, kita penasaran tentang harapan dari mungkin Mas Nanda bisa mewakili nanti. Harapannya teman-teman, kemudian Mas Nanda secara pribadi tentang dunia perkendangan dan tentang apa yang sedang digeluti dan difokuskan hari ini itu seperti apa Mas, harapan ke depannya gitu. Harapannya semoga murid-murid yang sekarang itu bisa lebih maju, terus yang belum masuk istilahnya yang udah mau minat untuk masuk sanggar segera masuk. Insya Allah
jadi Pak, jadi. Dibatasi usia nggak sih Mas Nggak, kalau mau masuk nggak. sanggar tuh? Dulu itu pertama kali minimal TK ya Pak ya, TK sampai kuliah ada, Kuliah Ya, baru masuk kuliah. ada. Masuk ada. Berarti saya daftar boleh nih? Oh boleh. Saya ya iseng juga. Siapa tahu jadi pengendang. Ganteng Dori saya. Ini juga bukan Mas. Bukan hanya murid cowok ya Mas. Bukan hanya laki-laki aja. Murid saya cewek ada 8, tapi yang masih aktif 3. Ngendang juga. Iya, mengendang juga. Juga saya mengadakan les vokal. Nggak bisa, les keyboard bisa. Iya, kalau mau ngelawak juga bisa. Iya, membutuhkan busana ketoprak saya siap. Nah, gitu Mas. Lengkap, alhamdulillah Mas. Teman-teman yang butuh tentang apapun lah atribut tentang pertunjukan seni nanti bisa kontak-kontak Pak Rinto di nomor di bawah ini. Siapa tahu nanti cocok teman-teman pengen belajar meningkatkan skillnya kendangnya atau bahkan ngelawaknya juga bisa ke Pak Rinto gitu. Nah, monggo Mbok. Saya harus mengambil ilmunya Pak Wawan di sini gitu kan. Karena social engagement itu ketika digerakkan dengan ketulusan, ketika digerakkan dengan tidak sekedar ingin diapresiasi kemudian membesar menjadi sebuah gelombang besar. Kita percaya bahwa satu kisah di mana Amerika hari ini tidak punya pahlawan, maka Amerika membuat pahlawannya sendiri yang disebut dengan Iron Man, Superman dan segala macamnya. Ternyata di Gunung Kidul tidak usah membuat-buat, ada pahlawan baru yang namanya Arintoko, tidak bermodalkan pedang tapi bermodalkan kayu beserta kulit lembu menjadi sebuah senjata baru, bahwa sebenarnya kebudayaan tidak selesai sampai hari ini. Kebudayaan akan terus hadir dan kemudian menghidupkan jiwa kita yang kadang-kadang sepi. Bayangin kalau di mobil, di motor gitu ya, kupingnya kita tidak mendengarkan lagu gitu, kayaknya nggak enak. Maka hari ini lagu-lagu itu hadir jangan-jangan dari kendang-kendang anak-anak kita besok yang kemudian jadi karya-karya besar. Yang kedua, jangan-jangan kendang yang dinikmati saat ini menjadi musik yang luar biasa hadir dari Semanu sana yang dibuat oleh tangan-tangan luar biasanya Pak Arintoko. Kita tidak pernah tahu dengan itu. Maka pastikan diri kita berkarya saja, teruslah menjadi yang terbaik, sebab siapapun itu boleh menjadi siapa saja asal kita betul-betul serius melakukannya. Gunung Kidul Bisa Apa seri ke-23 akan kita tutup dengan satu segmen langsung dari maestro. Pak Arintoko bisa menempatkan diri. Kita nggak bayangin kalau adik-adik kecil tadi, ada Mas Dinar, Mas Danar dan seterusnya, umurnya belum cukup dewasa tapi kemudian bisa menggetarkan kita. Kita pastikan bahwa nada yang dimiliki oleh Pak Arintoko adalah nada upil Dewo sekelas Dewo. Monggo Pak Arintoko. Kita tutup sekalian segmennya. Bisa untuk gede sini nih. Apa itu soalnya?
dipersembahkan oleh